Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 ya. Kita mau belajar bahwa keadilan adalah puncak risalah Allah Subhanahu wa taala. Dipersiapkan ayatnya di surat 57 ayat 25 ya. Bahwa keadilan adalah salah satu dari nilai-nilai Islam yang paling tinggi. Jadi keadilan itu nilai Islam yang paling tinggi ya. Karena penegakan kebenaran dan keadilanlah yang dapat menyebarkan ketenangan. Orang bisa tenang hidup di masyarakat, hidup di desa, hidup di kota, hidup di negara karena ditegakkannya keadilan ya. Jadi tenang orang. Dan keamanan juga aman kalau ditegakkan keadilan ya. Kan ada tempat-tempat kayak Saudi itu orang naruh mobil di pinggir jalan aja nggak ada yang mau ngambil. Kira-kira gitu nggak? Kita naruh motor kuncinya lupa saja, lepas itu gitu. Kenapa? Hah? Ada kuncinya aja bisa dibuka gitu. Jadi tidak tercipta keamanan. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak adanya keadilan atau berkurangnya keadilan itu sendiri ya. Dengan keadilan mengeratkan ikatan antar individu, menguatkan kepercayaan ya antara penguasa dengan rakyat. Gitu. Rakyatnya percaya kepada penguasa. Kenapa? Penguasanya adil ya. Dan orang mengembangkan kekayaan, mencari nafkah, apa tenang nggak hidupnya? Bisa. Tapi kalau nggak adil, rusuh, waduh, boro-boro dapat untung dagangnya rit. Yang ada dijarah dagangan kita, ya. Dan menambah kesejahteraan, menstabilkan situasi sehingga tidak rentan terhadap goncangan, ya. Itu yang dibilang keadilan, ya. Jadi keadilan hanya dapat terwujud dengan penyaluran setiap hak kepada pemiliknya dan pemberian keputusan sesuai dengan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tugas para rasul tidak lain adalah menjalankan dan melaksanakan perintah ini, yaitu menegakkan keadilan, tugas rasul. Tugas pengikut para rasul tidak lain adalah berjalan di atas jalan ini agar risalah kenabian dapat terus mengulurkan naungannya yang teduh. Jadi tugas pengikutnya adalah berjalan di atas jalan Rasul. Udah ketemu di surat 57 ayat 25.
Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nasi wa وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Allah telah mengutus rasul-rasulnya sebanyak 313 rasul. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kitabnya yang kita ketahui berapa? Ada 4. Apa-apa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini namanya kitab samawat. Kitab yang diturunkan dari langit. Gitu. Agamanya apa? Agamanya cuma satu, Islam. Jadi agama yang turun dari langit itu agamanya cuma satu, Islam. Nggak ada agama yang lain. Tapi kitabnya ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Nabi Isa agamanya apa? Islam. Nabi Musa Islam. Iya, Nabi Daud Islam. Jadi semua membawa agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Truly the religion in the sight of Allah is Islam. Ya, itulah Islam. Ya. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Jadi kitabnya bisa 4 itu. Ya, tapi agamanya tetap Islam. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan. Makanya pengadilan lambangnya timbangan, harus adil dia. Gitu. Adil itu nggak sama rata. Tergantung, kalau banyak yang kanan dia harus miring ke kanan. Kalau banyak yang kiri harus miring ke kiri. Gitu. Dulu di zaman Khalifah juga gitu ya. Ali itu punya baju besinya jatuh dari kudanya, kemudian diambil orang Yahudi. Iya kan? Kemudian datang keduanya kepada hakim. Dimenangkannya siapa? Yahudi yang memenangkan. Padahal itu punya Ali. Maka Yahudinya bisa masuk Islam itu. Karena pengadilannya tegak, iya kan? Sesuai dengan bukti-bukti, sekalipun itu milik Ali radhiyallahu anhu. Makanya orang Yahudinya jadi masuk Islam. Kenapa? Pengadilannya tegak. Gitu. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya, Ya. Orang yang menolong agamanya adalah hakim yang adil. Gitu. Jadi kalau hakim itu ada 3 hakim, 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Yang masuk surga adalah menegakkan keadilannya. Yang masuk neraka yang 1, dia tahu ilmunya tapi dia zalim. Dia tahu zalim. Oh, ini masuk neraka. Yang 1 hakim, dia bodoh, dia nggak punya keilmuan, maka dia masuk neraka. Jadi 3 hakim, 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Kan kita nggak bisa melihat Allah, betul nggak? Dengan mata kita nggak bisa melihat Allah. Tapi kita harus menegakkan keadilan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Maka ayat itu dilanjutkan di surat An-Nisa itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum
awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang berjalan di atas jalannya Rasulullah, di jalan Allah dan Rasulnya. Ketika disebut oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Suruh menjadi orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah. Keadilannya terhadap siapa? Enggak hanya cuma hakim, tetapi terhadap orang-orang yang beriman. Bagaimana dia melaksanakan keadilan? Dia menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri. Jadi menyaksikan dirinya sendiri. Kalau dirinya salah, bilang salah. Ini kalau salah ngaku-ngaku benar. Jadi kalau jadi orang beriman harus menegakkan dirinya sendiri, menegakkan keadilan terutama kepada dirinya sendiri. Jadi harus adil. Waktu tidur ya tidur, jangan begadang kecuali dia punya tugas gitu ya. Boleh kayak satpam, polisi, tentara itu punya tugas malam, nggak apa-apa dia. Ini nggak ada tugasnya, dia ngoceh sampai pagi, nggak adil terhadap dirinya itu ya. Waktunya makan jam 12 gitu. Kalau puasa nggak apa-apa, kalau nggak puasa jangan nggak makan ya, supaya adil katanya. Walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Yang repot sama kedua orang tua. Kalau orang tuanya kita jadi hakim gitu, orang tuanya salah, kita mau menegakkan keadilan nggak? Berat nggak? Berat. Gitu berat ya. Gitu. Keadilan bukan hanya dengan hukum yang ditetapkan, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Hakim itu bijaksana gitu. Jangan mentang-mentang kamu mau menegakkan keadilan, ibumu dikemplang juga gitu kan. Wah, ini gak bijaksana namanya ya. Jadi harus dengan ilmunya. Iya, harus dengan ilmunya. Jangan nanti kamu jadi hakim terus kamu gitu di depannya terdakwa, ibumu sendiri dibentak-bentak, padahal Allah bilang tuh, wala taqul lahuma uffin, jangan bentak-bentak sekalipun dia jadi terdakwa gitu. Ada cara, itu ilmu namanya ya, punya kebijaksanaan. Ini enggak, kalau sama koruptor aja senyum-senyum dia, maling apa namanya, maling pisang satu tandan gitu, wah langsung demi menegakkan keadilan gitu. Demi menegakkan keadilan gitu. Nggak boleh begitu ya, harus ada kebijaksanaan. Dilihat kayak nenek-nenek mencuri kayu bakar gitu, dihukum 3 bulan, nggak pantas lah. Sekalipun dia harus dihukum, bukan begitu caranya gitu. Ada kebijaksanaan gitu. Kenapa dia mencuri? Karena dia lapar, dia mau masak, nggak ada gasnya, dia ngambil dah kayu bakar di hutan ya. Terus ditangkap 3 bulan, kan nggak beres itu namanya dia. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, jangan dibedakan. Kalau sama orang kaya, kamu juga begitu. Kalau sama orang kaya tuh hormatnya nggak kira-kira gitu ya kan. Padahal si kaya juga nggak memberi kita, si miskin juga nggak minta sama kita. Tapi beda ketemu orang miskin sama ketemu orang kaya, gitu nggak? Kamu beda nggak? Bedain? Iya biasa aja gitu ya kan. Mau ketemu kaya, kayak kamu kaya juga nggak ngasih saya, betul nggak? Dan si miskin juga tidak minta sama saya, jadi sama. Begitulah. Maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Gitu. Tadi ada perintah kamu jadi orang yang adil. Sekarang Allah larang nih. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.
Jadi setiap orang yang mengikuti hawa nafsunya pasti dia menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata, orang salah jadi benar, orang benar jadi salah, diputarbalikan kata-katanya. Atau enggan menjadi saksi, enggak maulah jadi saksi, ya kan, gitu. Maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Jadi kita dituntut oleh Allah untuk berlaku adil. Lanjut di surat Al-Maidah. Tadi ya ayyuhalladzina amanu ya. Sekarang sama juga. Allah panggil orang-orang yang beriman lagi. Kan ayatnya sama ya. Ya. Yang di awalnya sama, hanya di awalnya saja yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah, ya gitu ya. Yang di surat An-Nisa gitu juga kan? Di surat Al-Maidah diawali sama gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, tadi di surat An-Nisa juga begitu tuh. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Jadi harus tegak, harus adil. Ketika menjadi saksi dengan adil, sekalipun dia kerabatmu. Kalau kerabatmu salah, tetap saja kita bilang salah, iya kan? Gitu. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang sebenarnya meskipun itu pahit. Gitu. Maka kata Allah lanjutannya, wala yajrimannakum, dan jangan kebencianmu terhadap suatu kaum karena kita benci kepada kaum itu, kepada orang itu, kita salahkan dia gitu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Haram hukumnya gitu. Karena kita benci gitu. Berlaku adillah perintah dari Allah agar kita berlaku adil. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi siapa saja orang yang adil, ya, begitu juga kita mulai belajar adil terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, terhadap tetangga kita, gitu ya. Jadi kalau tetangga kita yang satu muslim, satu kafir, gitu. Kalau dapat sembako, ya kasih juga dua-duanya, harus adil, gitu. Harus adil ya. Jangan kebencian terhadap orang, apalagi sama muslimnya dia benci gak kira-kira, sama kafirnya seneng, jatahnya si muslim ditambahin ke sini. Wah, gak beres itu ya kan, gak beres itu ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah Maha teliti apa yang kita kerjakan ya. Jadi hukum hakim itu dan disebut qadi, kalau dalam Islam itu disebut qadi, itu mulia ya. Maka dipanggilnya juga kalau di pengadilan yang mulia ya. Kenapa? Dia bisa memutuskan gitu. Dia bisa memutuskan. Islam menjanjikan surga bagi hakim yang adil. Itu dijanjikan oleh Islam. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba qada al-muslimina hatta yanalahu thumma ghalaba 'adluhu jawrahu falahul jannah wa man ghalaba jawruhu adalahu falahun nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta untuk menjadi hakim bagi kaum muslimin hingga dia mendapatkannya lalu keadilannya mengalahkan kedzalimannya. Jadi keadilannya mengalahkan kedzalimannya, maka baginya surga. Enaknya jadi hakim kalau dia adil masuk surga. Tapi barang siapa kezalimannya mengalahkan keadilannya, maka baginya neraka. Pilihannya cuma dua. Sama kita juga pilihannya cuma dua. Gitu. Abdullah bin Abu Aufa meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ma'al qadi
ma lam yajur fa idza jara takhalla anhu wa lazimahu syaitan. Sesungguhnya Allah bersama hakim selama dia tidak bertindak zalim. Apabila dia bertindak zalim, Allah akan meninggalkannya dan dia akan ditemani syaitan. Jadi siapapun orang yang bertindak zalim, maka Allah akan meninggalkannya dan setan akan menemaninya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditemani oleh syaitan. Makanya kita berbuat adil terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, dan terhadap handai tolan ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita dan masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.